Selamat malam, selamat malam semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Gazi dalam acara kelas saham prioritas. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan hadir pada malam ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih, gimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa dibalas saja lewat chat ya. Gimana kabarnya? Apakah pada baik semua, baik Porto ataupun mungkin kesehatannya ya? Ya baik. Mungkin yang lagi sakit, semoga diberi kesembuhan dan semoga yang masih sehat selalu dijaga kesehatannya. Nah, pada malam ini Ruang Saham 43 bersama dengan Saham Gembira akan membahas suatu materi yang cukup penting dalam memahami fundamental sebuah emiten di bursa, yaitu laporan keuangan atas suatu perusahaan. Dan materi ini akan menjadi salah satu batu pijakan untuk materi yang akan kita bahas minggu depan. Khusus malam ini kita memiliki dua pemateri yaitu Salva dan Fatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk memulai materinya. Oke, bisa next slide. Pilih bisa next slide. Oke, jadi di webinar malam hari ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama ada komponen dalam laporan keuangan. Lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio dan fungsinya. Dua materi ini akan dibawakan oleh saya, sementara bab 3 dan 4 yang akan bahas analisis laporan keuangan dan praktik analisis laporan keuangan akan dibawakan oleh rekan saya Fatan. Oke, mari kita mulai ke bab pertama, yaitu komponen laporan keuangan. Boleh next slide. Oke, jadi komponen yang penting dalam laporan keuangan yang pertama adalah neraca keuangan atau sering juga kita dengar dengan sebutan balance sheet. Nah, neraca keuangan sendiri itu mencakup tiga hal inti, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan. Boleh lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, ini misalnya adalah salah satu contoh laporan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan ribuan dolar. Kalau kita lihat di sini yang paling kiri ada pertama aset, lalu ada liabilitas. Nah, aset sendiri itu dibagi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar itu isinya adalah aset-aset yang untuk dilikuidasikan itu atau ditransaksikan itu cukup mudah. Misalnya apa yang paling sederhana adalah kas dan setara kas. Karena kita tahu kan kas itu kan selalu tersedia di bank di mana kita bisa dengan mudah menarikkan transaksikannya. Dan juga ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu misalnya adalah aset-aset seperti bangunan gitu, yang dimana aset-aset ini mungkin membutuhkan waktu yang bisa lebih dari 1 tahun untuk bisa menjualnya atau melikuidasikannya. Nah, di liabilitas sendiri ada juga dibagi dua. Yang pertama ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang kalau tadi aset berdasarkan likuiditasnya, liabilitas ini dibagi berdasarkan jatuh temponya. Jadi jangka pendek adalah utang liabilitas yang sebentar lagi akan jatuh tempo, misalnya utang jangka pendek ataupun utang usaha gitu. Sementara liabilitas jangka panjang misalnya adalah utang bank yang tenornya beberapa tahun gitu. Nah, boleh lanjut. Sementara bagian ketiga yang tadi juga disampaikan yaitu ekuitas. Ekuitas ini kan kita dapatkan dari mengurangi total aset, mengurangi liabilitas dari total aset. Maka misalnya di sini didapatkan 800 juta dolar yang kalau kita kembali ke slide sebelumnya itu didapatkan dari jumlah aset yang sekitar 1
miliar 1,1 miliar dikurangin dengan jumlah liabilitas yang sekitar 300 juta dolar gitu. Jadi itu adalah balance sheet. Jadi ada yang ingat lagi tadi utama ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen kedua laporan. Boleh lanjut ke next slide. Nah, iya. Sekarang karena kita tahu perusahaan itu tujuan utamanya adalah mencetak laba, maka laporan yang terpenting yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi seperti namanya mencatat informasi mengenai keuntungan atau dialami suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Misalnya kita lihat contoh di next slide. Nah, ini juga masih dari perusahaan yang sama sepertinya di sini kita lihat bahwa ini dirincikan mulai dari pendapatan bersih, lalu ada beban pokok atau HPP, ada yang kemudian bisa mendapatkan nilai laba kotor, terus beban lain-lain, terus ada juga earning before tax atau laba pajak sebelum pajak penghasilan, dan akhirnya dapatkan laba tahun berjalan. Dan juga laba, which is laba yang bisa diatribusikan kepada pemegang ekuitas gitu. Nah, jadi dari informasi yang terdapat di sini kita bisa mengetahui seberapa banyak omset yang dihasilkan perusahaan, laba kotornya berapa, laba bersihnya berapa. Lalu juga kalau kita mau menganalisa cost-cost yang mungkin bisa membuat kerugian perusahaan, kita bisa lihat, oh misal perusahaan ini merugi, apakah perusahaan merugi karena hutangnya sangat besar atau karena ada kenaikan komoditas yang berdampak pada harga bahan baku ya. Jadi dari sini kita bisa melihat profitabilitas perusahaan. Nanti juga kalau kita sudah masuk ke bagian-bagian lainnya di mana ada rasio-rasio, itu kita bisa melihat rasio-rasio seperti margin atau juga return on equity yang bisa dinilai dengan melihat laporan laba rugi maupun komponen laporan keuangan lainnya. Oke, boleh lanjut ke next slide. Nah, sekarang ini laporan arus kas. Kalau tadi kita sudah melihat neraca keuangan, ini ada terus juga tadi ada laporan lagi. Laporan arus kas itu memperlihatkan arus kas perusahaan. Kan kita tahu perusahaan itu menerima kas dan juga ada dia mengeluarkan kas kan untuk biaya-biaya. Dan tentunya ini agak beda, tentu berbeda dengan tadi laporan laba rugi karena mungkin keuntungan yang diterima perusahaan tadi ataupun kerugian itu tidak dialami secara dalam bentuk kas gitu. Bisa aja itu karena penurunan ataupun kenaikan dalam nilai aset misalnya yang which is adalah non cash income atau non cash cost gitu. Makanya arus kas ini bisa sedikit berbeda dengan laporan laba rugi. Nah, bisa kita coba lihat contohnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan laporan arus kas itu selalu dibagi ke dalam 3 jenis arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Ya, aktivitas operasi ya biasa dia menjual barang atau jasa kepada pelanggannya ataupun dia perlu membayar barang kepada supplier gitu misalnya. Jadi aktivitas yang rutin terjadi which is operasional. Selanjutnya ada dari aktivitas investasi. Ini misalnya perusahaan kan dia membeli aset gitu untuk mengembangkan usahanya atau juga dia menggunakan kas yang dimilikinya untuk investasi ke instrumen investasi tertentu. Nah, arus kas yang masuk maupun keluar dari aktivitas investasi ini juga ada bagiannya sendiri di arus kas dari aktivitas investasi. Nah, yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Karena kita tahu perusahaan itu bisa melakukan pendanaan baik itu kayak dia melakukan IPO ataupun dia menjual surat utang ataupun juga dia bisa membayar dividen tunai kepada pemegang saham. Maka di sini semua itu pengeluaran ataupun pemasukan kasnya juga disampaikan di situ. Dan yang terakhir juga ada di situ ada namanya arus kas bersih. Ini yang juga nanti kalau misalnya kita mengecek profitabilitas maupun melakukan metode valuasi yang namanya discounted free cash flow, ini kita menggunakan arus kas bersih di sini yang which is didapatkan dari ini laporan arus kas ini. Nah, boleh lanjut. Nah, jadi itu tadi ada 3 komponen utama, neraca keuangan, laporan laba rugi, sama laporan arus kas.
Nah, tentu kan tadi kalau kita lihat itu dia banyak sekali informasi-informasi yang sangat mendetail kan. Namun sebenarnya untuk mengecek kualitas ataupun profitabilitas kesehatan perusahaan itu kita nggak necessary harus kayak melihat semua informasi yang tercantum. Justru seringkali itu membuat kita bingung gitu dengan kondisi perusahaan. Nah, maka dari itu terdapat rasio-rasio keuangan yang pada umumnya sering dipakai untuk bisa mengecek hal-hal tersebut. Nah, bisa lihat contohnya di next slide. Nah, jadi dari banyak rasio yang bisa kayak kita gunakan di webinar kali ini akan dijelaskan 5 rasio yang menurut kami paling sering digunakan ya. Yang pertama ada ROE atau return on equity. Nah, return on equity ini didapatkan dari yaitu laba bersih yang tadi kita bisa temukan di laporan laba rugi dibagi dengan ekuitas yang tercantum di neraca keuangan. Nah, rasio ini tujuannya adalah untuk bisa mengukur tingkat pengembalian terhadap investasi. Karena kita tahu kan ekuitas itu biasanya disuntik oleh pemodal atau pemegang saham, yang berarti modal yang investasikan ini apa pengembaliannya seperti apa itu kita lihat dari return on equity. Semakin tinggi, of course, jadi semakin baik. Selanjutnya ada DER. DER ini terkait dengan likuiditas atau keamanan kesehatan suatu perusahaan. Karena kita tahu hutang itu seringkali ya kalau kita lihat di berita-berita menyebabkan perusahaan pilot, kita maka juga perlu mengukur total hutang yang tadi ada juga dibagi total ekuitas. Nah, ini kita mau lihat dari seberapa besar leverage yang digunakan dalam struktur dalam perusahaan. Kita mau rasio DER ini semakin rendah. Kenapa? Supaya apabila perusahaan itu mengalami kerugian atau sedang dalam masa krisis, misalnya pandemi seperti kemarin, perusahaan itu tidak digerogoti aset-asetnya maupun kas-kasnya itu oleh pemegang hutang yang meminta uangnya kembali. Maka semakin rendah, semakin baik. Namun, sebenarnya ada beberapa sektor yang pada prakteknya nanti temukan bahwa memang perusahaan-perusahaan di sektor ini rasio DER ini sangat tinggi gitu. Kenapa? Misalnya yang terkait infrastruktur, telekomunikasi, pertawaran maupun konstruksi gitu. Kenapa? Karena memang nature bisnis mereka menggunakan leverage yang tinggi. Jadi nggak bisa disamaratakan ke semua saham dibagi dengan earnings per share. Oh, eee, suaraku jelas nggak ya? Mungkin bisa diulang dari beberapa detik yang lalu ya, mungkin karena tadi terputus sepertinya sinyalnya. Oh, oke oke. Ya udah aku ulang ulang sedikit dari yang, eee mungkin dari awal pair lagi, baca pair. Jadi price to earnings ratio itu kita membagi harga saham yang biasa mungkin kita lihat di aplikasi-aplikasi saham gitu, dibagikan dengan EPS. EPS itu apa? EPS itu, earnings per share yang ada rasio kelima. Jadi EPS itu kita dapatkan dari membagi laba bersih tadi yang ada di laporan laba rugi dengan total lembar saham yang beredar. Nah, ini kita mau melihat aja gitu, satu lembar saham eee, itu keuntungannya berapa. Ini semakin tinggi memang semakin baik, tapi sebenarnya ini relatif juga karena, EPS itu memang tergantung harga saham. Ibaratnya, kalau misalnya EPS-nya 100 tapi harga sahamnya mungkin misal 10.000 sama EPS 1 tapi harga sahamnya 2 lebih baik berarti IPS yang 1 tapi harga sahamnya 2. Ini kenapa? Karena rasio ketiga ini, yaitu PER. Nah, PER itu berarti kita menghitung perbandingan antara harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Ini itu ibaratnya kalau kita kita analogikan misalnya perusahaan itu menghasilkan keuntungan $1 juta. Ini kita melihat kayak berapa banyak uang yang kita
kita perlukan untuk bisa mendapatkan keuntungan $1 juta itu tiap tahunnya gitu. Jadi misalnya ada saham yang laba per sahamnya atau IPS-nya tuh 1 gitu tadi seperti yang bilang. Terus harga sahamnya 10 gitu kan. Maka itu rasio pair-nya ya 10 gitu. Nah, kalau yang ini justru ini sudah jelas dan pada umumnya kita mau semakin kecil semakin baik. Kenapa? Karena berarti ibaratnya kalau misalnya kayak tadi 10:1 itu kita butuh 10 tahun untuk balik modal gitu misalnya. Tapi sementara kalau semakin tinggi berarti semakin lama kan. Tapi nanti di prakteknya juga mungkin ada beberapa perusahaan yang memang tinggi tapi tetap mungkin harga saham tetap naik. Kenapa? Karena memang dia mungkin lagi dalam tahap-tahap turnaround atau tahap-tahap pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Makanya dihargai pasar lebih mahal. Nah, selain pair, untuk memvaluasi kayak, oh harga saham ini murah atau enggak, itu menggunakan PBV atau price to book value. Jadi kalau tadi harga saham dibagi IPS, kalau ini harga saham dibagi book value per share atau simpelnya ekuitas per lembar saham atau nilai buku per lembar saham. Rumusnya BVPS ini dapatnya sama kayak IPS, tapi beda laba bersihnya diganti ekuitas saja. Nah, sama seperti itu karena kalau kita membeli perusahaan Sorry, kan sorry, sorry. Saya potong sebentar ya materi. oke, oke. Ya mungkin bisa diundur lagi, mungkin dari PBV tadi sepertinya sinyalnya macet ya. Oh, oke ya, Mungkin ya. ada gangguan sinyal dari tadi karena Jakarta memang lagi hujan dari tadi. Oke ya. Terima kasih sudah diingatkan. Ya aku ulang lagi kalau gitu dari PBV. Jadi PBV itu singkatan dari price to book value, di mana kita dapat nilai PBV dari harga saham dibagi book value per share. Book value per share sendiri itu didapatkan dari ya, seperti IPS, tapi bedanya laba bersih itu diganti dengan ekuitas. Nah, karena ini berarti kita mengecek berapa banyak uang yang kita perlu habiskan untuk membeli misal satu satuan aset perusahaan, kita mau tentu semakin kecil, karena semakin kecil berarti kita mendapatkan perusahaan atau ekuitasnya itu semakin murah. Eee, tapi kembali lagi ada anomali-anomali seperti PER yang kita lihat tinggi karena berbagai alasan dan juga mungkin karena bisa aja, karena nature of perusahaannya tidak membutuhkan ekuitas yang cukup banyak atau modal yang cukup kecil. Misalnya perusahaan-perusahaan teknologi, makanya, price to book value-nya bisa sangat tinggi gitu. Itu untuk, beberapa rasio yang sering digunakan. Untuk selanjutnya saya, serahkan ke materi selanjutnya itu Fatan. Silakan Fatan. Eee, Host itu sepertinya, pemateri selanjutnya ada masalah dengan, unmute, dia tidak bisa unmute sepertinya. Halo, tes. Oke. Tadi kan sudah dikasih tahu tuh komponen-komponennya dan segala basic fundamentalsnya ya buat laporan keuangan. Sekarang kita langsung praktik aja di analisis laporan keuangan. Next slide. Nah, jadi udah seperti dikasih tahu tadi sama Safa, kalau misalnya laporan keuangan itu terdiri dari 3, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kalau liabilitas tadi aku tegasin lagi ya. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang akan datang. Kalau ekuitas ya harta bersihnya berapa, aset minus liabilitasnya gimana. Nah, di sini rule of thumb-nya dari maksudnya dari semua praktisi ya, itu rule of thumb-nya adalah pastinya kita tuh mau cari perusahaan yang punya liabilitas yang lebih kecil dibandingkan ekuitas. Ya karena kenapa? Jadi kenapa gitu? Karena pastinya dong kita mau hutang yang kecil dibandingkan hutang yang kecil daripada hartanya. Kalau misalnya hutangnya lebih besar daripada hartanya berarti dia 100% bakal bangkrut sih kemungkinannya. Ada kemungkinan bakal bangkrut dan kemungkinan itu besar. Nah, coba kita balik deh slide awal yang ada neraca keuangan. Nah, sini. Nah, kita lihat nih, ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Lalu kita cara membacanya gimana? Kalau aku pribadi, kalau ngeliatin kayak gini nih, gimana ya? Kita harus ngapain? Pertama kita lihat cash dulu.
kas dan setara kas. Pada kiri atas tuh aset lancar. Dia tuh diurut gini nih, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif. Itu tuh kenapa kas bisa nomor 1? Karena itu secara akuntansi yang paling pertama ya, urutannya tuh yang liquid dulu sampai yang paling tidak liquid pada setiap kolom aset. Nah, kita lihat nih, kas dan setara kas dia punya berapa? $231.000. Ini dolar bukan? Oh ya, dolar. Lalu kita bandingin saja sama liabilitas jangka pendeknya. Liabilitas total jangka pendeknya itu berapa? 207.300. Nah, kalau kita bandingin saja nih, liabilitas jangka pendeknya kan 207.300, kalau kas dan setara kas itu 231.459. Kita kurangin aja kas dan setara kasnya sama jumlah liabilitas jangka pendeknya tuh. Itu kan masih ada sisa sekitar 24 ribuan. Berarti kalau ceritanya gini, kalau misalnya perusahaan ini tiba-tiba memutuskan buat mau bayar semua hutang pendeknya atau tiba-tiba semua hutang pendeknya ditagih ke dia bisa bayar langsung pada waktu itu. Yang berarti apa? Perusahaan ini kuat. Gua ada utang segini, gue bisa bayar. Gua responsibel sama hutang-hutang gua, gitu loh maksudnya. Nah, untuk kita itu cara gampang yang ngelihatnya tuh disebut namanya current ratio ya. Terus kita lihat debt to equity-nya. Kalau misal aku yang seperti udah Salva bilang tadi, debt to equity, hutang terhadap ekuitasnya. Kalau misalnya coba kita lihat Phil kanan lagi, sekali lagi. Nah, itu ada jumlah ekuitas $846.000, $846.290. Lalu kita ke kiri, kita lihat total jumlah liabilitasnya berapa? Jumlah liabilitas 312.000. Nah, semua liabilitas jangka pendek yang di bawah 1 tahun dan ditambah liabilitas jangka panjang yang di atas 1 tahun, kita jumlah semua, itu ada $312.339. Nah, kita lihat di jumlah ekuitasnya tadi kan $800.000. Berarti debt to equity ratio-nya ya sekitar 0,8 kali, 0,3 kali. Yang berarti apa? Dia sangat kuat ya nih perusahaan ya. Jadi kalau misalnya, jadi bayangin aja, hartanya semuanya, kan tadi udah tahu tuh rumus ekuitas tuh aset minus liabilitas. Itu sama dengan ekuitas. Terus ekuitasnya kita kurangin lagi sama liabilitas. Kita bandingin lagi sama liabilitas, itu masih juga di bawah 1 kali. Itu berarti dia kuat banget perusahaannya. Jadi intinya kalau misalnya ini, bentar, bukan intinya. Kenapa kita mau ngelihat ini? Kenapa kita mau ngelihat neraca keuangan? Seandainya terjadi krisis ekonomi, seandainya tiba-tiba yang kreditornya mulai bermasalah, seandainya dianya juga bermasalah. Nah, kita udah tahu kalau neraca keuangannya kuat. Sebentar ya. Maaf, ada intermezzo. Jadi kalau misalnya neraca keuangannya kuat, nah pasti dia akan bertahan di posisi-posisi seperti itu. Ya bisa kita lihat kayak zaman-zaman sekarang kan perusahaan-perusahaan teknologi, contoh kayak perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu mereka menggunakan leverage yang kuat, mereka menggunakan leverage yang besar. Jadi bisa dibilang ya mereka bertahan di kondisi ekonomi yang bullish, di kondisi ekonomi yang optimis gitu. Kalau misalnya kita keseret nih Indonesia masuk resesi yang I wish not, atau Indonesia tiba-tiba lagi krisis, ya kemungkinan besar mereka akan lenyap. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti ini yang kayak dia besar kuat ya laporan keuangannya, neraca keuangannya, ya bisa go to times like that. Lanjut. Phil, balik lagi ke yang tadi. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang kita lihat di laporan laba ruginya. Lalu gini, apa yang kita lihat sih di laporan laba rugi? Pertama ada pendapatan bersih ya. Sebentar, aku buka slide ini dia. Pendapatan bersih. Nah, ini kan ada pendapatan bersih. Itu dia sebesar 1,1 juta dolar. Kita lihat beban pokok pendapatannya, kita lihat laba kotor. Nah, kenapa? Bukan kenapa. Apa yang harus kita lihat sih? Kalau misalnya menilai laporan laba rugi itu kita nggak bisa ngelihat pada satu periode waktu tertentu aja. Sebenarnya neraca keuangan juga nggak bisa sih. Tapi kalau laporan laba rugi itu lebih baik kalau misalnya kita lihat dari 3 atau 5 tahun ke belakang.
kalau di sini ada contohnya cuma 2 tahun ke belakang ya nggak apa-apa sih, 2020-2019. Kita ngelihat dia memiliki kenaikan apa penurunan pendapatan. Satu, pendapatannya kan dari 1,7 juta dolar jadi 1,1 juta dolar, berarti ada penurunan. Itu bisa direfleksikan. Kenapa? Kenapa bisa turun? Kalian cari beritanya, or baca catatan kakinya tuh di sebelah kiri tuh ada catatan or notes 25. Kalian bisa langsung ke bawah cari nomor 25. Oh, dia ada penurunan di segmen bisnis ini atau penjualan di negara ini, bisa aja. Nah, lanjut ke beban pokok pendapatan. Pak, kita sendiri lihat ini. Beban pokok pendapatan itu apa sih? Jadi kan kita udah tahu nih ada uang masuk namanya pendapatan bersih. Nah, di bawahnya ada kolom beban pokok pendapatan dan itu minus. Yang berarti apa? Beban pokok pendapatan adalah expenses atau pengeluaran atau costs yang terkait langsung terhadap operasional bisnisnya. Jadi misalnya aku distributor handphone misalnya. Ini handphonenya. Aku beli handphone ini sebesar 10 juta. Lalu aku jual dengan harga 12 juta. Berarti pendapatan bersih aku 12 juta. HPP aku atau beban pokok pendapatannya itu 10 juta. Nah, lalu dapat laba kotor sebesar 2 juta. Sama aja konsepnya seperti itu. Artinya dia yang berkaitan semuanya tentang operasional. Nah, udah dikurangin habis tuh kan. Nah, kita dapat laba kotor. Nah, dari laba kotor itu dikurang-kurangi dengan beban umum dan administrasi, beban penjualan, beban keuangan, penghasilan, ada juga penghasilan keuangan yang bisa nambah ya. Itu apa sih beban penjualan dan kawan-kawan? Itu adalah indirect costs or indirect income. Maksudnya indirect itu apa? Yang nggak ada hubungannya sama sekali sama bisnisnya. Kan aku misalnya ternyata aku juga minjem ke bank nih 10 jutanya buat beli handphone, misalnya aku nggak ada modal. Nah, kalau dari bank kan kita dapat interest tuh atau bunga. Nah, bunga tuh kita bayar bunga itu masuk di sini, masuk ke kolom beban keuangan. Atau juga aku ada marketing, misalnya aku pakai Facebook Ads atau Google Ads buat jualan ginian. Nah, itu di beban penjualan atau beban marketing. Itu ini semua dimasukin di kolom apa tuh sesuai peraturan di PSAK. Ada kitabnya tersendiri nih buat nulis laporan keuangan. Jadi nggak bisa ngasal-ngasal, gue mau masukin sini, gue mau masukin situ. Nggak bisa kalau kalian mau nulis laporan keuangan. Semuanya ada peraturannya, ada regulasinya. Lalu lanjut setelah dikurang-kurangi dengan indirect expenses atau ditambahi dengan indirect income, ada namanya laba sebelum pajak penghasilan. Ini adalah titik terakhir sebelum kita ngitung laba tahun berjalan. Jadi bisnis-bisnis itu dikenain pajak kayak layaknya semua hal ya. Setelah kita kurang-kurangi dengan itu, kita juga kurangi dengan pajak. Nah, pajak penghasilannya berapa? 34.725. Nah, lalu kita dapat deh laba tahun berjalan. Nah, untuk menganalisanya itu sesimpel satu yang aku bilang tadi, lihat ada kenaikan atau tidak. Nah, coba next slide, Phil, boleh? Oke. Nih, aku kasih contoh nih ya. Sekarang kita lihat total pendapatan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Lihat aja yang kolom paling atas tuh total pendapatan. Di 2015 itu ada 2,2 triliun, di 2016 itu 2,5 triliun, 2017 2,5 triliun, 2018 2,7 triliun. Yang artinya apa? Ayo, coba jawab di chat. Itu dari 2015 2,2 triliun, 2020 3,3 triliun. Itu artinya apa? Dia bisnisnya mengalami apa? Kata depannya G. Growth. Ya, betul. Betul. Kenaikan, growth, semuanya benar. Nah, ini tandanya apa? Bagus. Artinya bagus. Bisnis ini mengalami kenaikan di pendapatan. Bahasa lainnya, bisnis ini masih bisa jualan ke pasar yang lebih luas. Dia selalu dapat pasar yang lebih luas, itu setiap tahun loh. Itu bagus banget loh. Apalagi kenaikannya nggak no can loh. Itu dari 2,2 triliun sampai 3,3 triliun hanya pada jangka waktu tuh 5 tahun. Itu boleh loh, bagus loh. Lalu kita lihat nih HPP-nya dari tahun ke tahun tuh gimana? Or beban pokok penjualannya dari tahun ke tahun gimana? Di 2015 itu 1,3 triliun, 2016 1,4 triliun, dan sampai 2020 1,4 triliun. Berarti kita bisa bayangin pakai logika sederhana, pendapatannya naik terus, beban pokok penjualannya ya stay flat di angka sekitar 1,3 triliun sampai 1,4 triliun. Yang artinya apa? Laba kotornya itu semakin besar ditunjang karena pendapatannya semakin besar.
Itu tambah lagi besar gara-gara beban pokok penjualan itu tidak ngikut setara sama pertumbuhan pendapatan. Berarti fixed cost dalam bisnis ini besar. Berarti laba kotor lihat tuh, pertumbuhannya kan gila ya, dari 883 miliar sampai dengan 1,8 triliun. Itu gara-gara marginnya, itu jadi ngebuat marginnya besar. Marginnya tuh kata lainnya tuh berapa duit sih yang bisa kita hasilin dari total pendapatan. Kalau aku ngomong 20% margin, berarti 20% dari total pendapatan buat laba kotor loh ya. Lalu kita lihat beban usahanya gimana sih, dia ada suka membengkak gak, dia ada suka main-main gak misalnya. Karena banyak loh contoh-contoh perusahaan yang suka main-main di laporan keuangannya. Coba nanti kalau kalian misalnya habis ini udah habis habis dengerin kelas ini, coba kalian cari-cari di laporan bola. Ya itu bola salah satunya perusahaan yang bisnisnya nggak bergerak di KLBI-nya. Ya intinya kita bisa ngelihat kalau perusahaan ini bisa suka ngebengkak nggak, suka main-main nggak, atau misalnya dia tiba-tiba aneh nggak, bayar bunga segede gaban lah, atau apalah, itu bisa kita lihat tuh dari total beban usaha atau penghasilan atau beban lain-lain. Nah, lalu kita dapat angkanya di laba bersih tahun berjalan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa analisa teks, karena analisa teks itu selalu sama per tahunnya. Dan itu bisa jadi beda kalau misalnya ada regulasi-regulasi baru dari pemerintah, dan kita nggak bisa analisa sih sebenarnya, nggak bisa mengira-ngira karena itu tergantung regulatornya gimana kan. Nah, lanjut. Sebentar, sorry. Nah, aku lupa ngasih tahu kalau misalnya laba bersih yang naik, dan yang artinya apa, cash flow dia kan semakin menguat, yang berarti apa juga, cash flow dan piutang dia kan juga semakin banyak kan, pendapatan kan antara uang atau enggak piutang. Nah, itu lihat tuh di bawah, ekuitasnya juga semakin naik tuh, dari 2015 dari 2,5 triliun sampai 2020 3,2 triliun. Artinya apa, hartanya tuh terus nambah. Kadang ada juga loh bisnis-bisnis yang laporan keuangan income statement-nya itu bagus, yang dia naik terus, marginnya bagus, tapi ekuitasnya juga nggak kurang nggak nambah ya, flat aja. Bisa jadi ada permainan di situ. Makanya kalian kalau misalnya udah ngerti laporan keuangan, jadi bisa ngedetek tuh, wah ini kayaknya udah lumayan aneh ya nih perusahaan ya. Masa dia naik terus penjualannya, marginnya juga mungkin naiknya tipis-tipis aja, tapi ekuitasnya nggak naik-naik, bisa aja di laporan. Makanya dari situ kita butuh ngelihat cash flow statement yang tadi udah Salva ajarin. Kelas lanjut, Phil. Nah, pertama yang mau diajarin adalah return on equity. Return on equity itu apa sih? Rumusnya lihat dulu deh. Laba bersih per ekuitas pemegang saham. Jadi aku bacain, ROI adalah matriks paling mudah untuk mengetahui seberapa tinggi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, atau seberapa efektif. Bahasanya tuh gampangan gini. Seberapa efektif suatu bisnis tersebut bisa menghasilkan laba bagi para shareholders-nya atau bagi para investornya. Terus kita lihat tuh ada contoh manajemen effectiveness, return on equity itu 19,73%. Berarti kalau misalnya, artinya apa? Dari Rp1 ekuitas, mereka dapat menghasilkan ekuitas baru sebesar Rp19,73. Dan yang idealnya yang dilakukan oleh para praktisi pasar itu dalam menganalisa tuh ROI itu bisa dianggap bagus kalau misalnya dia di atas 10%-an. Tapi ingat, ROI di atas 10% itu ya memang kita bisa bilang bagus ya, tapi nggak bisa bilang kalau misalnya ROI 5% itu jelek. Nggak bisa juga ngomong gitu. Kita harus selalu relatif terhadap peers-peersnya atau relatif terhadap kawan-kawannya. Misalnya kita ngelihat ROI BBCA. Misalnya aku nggak tahu ROI BBCA itu berapa ya, tapi kalau misalnya ROI-nya tuh 20%. Nah, kita lihat berarti teman-temannya berapa nih, BBNI, BBRI yang punya kapitalisasi pasar yang mirip, bisnis model yang mirip, atau sama bahkan kayak BBCA, BBRI, BNI, apa bedanya sih? Nggak jauh-jauh banget kan, mereka tetap bank aja. Nah, kalau misalnya BCA 20%, BRI 19%, BNI itu 18%, ya pasti aku milih BCA dong, pasti dong. Karena dia ROI-nya paling besar. Di situ sih kita ngelihat relatif terhadap teman-temannya, terhadap perusahaan-perusahaan kompetitornya. Oke, lanjut.
aset turnover besar. Aset turnover ratio itu ngukur perputaran aset. Itu kayak ngukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan penjualan. Tapi aset turnover itu sebenarnya nggak suka berbeda ya. Kita nggak bisa masukin aset turnover di perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan yang nggak bergerak sesuai aset. Maksudnya nggak punya koherensi yang kuat dengan aset. Misalnya kalau misalnya kita mau pakai aset turnover, ya berarti kita ngelihat di perusahaan-perusahaan yang jualan beneran dagang. Itu yang paling jelas banget ya. Karena lihat tuh rumusnya. Net sales dibagi dengan average total assets. Kan perusahaan dagang asetnya atau inventorinya kan dihitung dalam kolom aset, ya kan? Jadi kita contoh ambil data Metro Data Electronics atau MTDL kode sahamnya. Nah, kayak berarti kita bisa menggunakan asset turnover ratio dalam MTDL. Kenapa? MTDL itu perusahaan penjualan atau distribusi gadget-gadget. Kita bisa ngambil di situ. Kita bisa nerapin rumus ATO atau asset turnover di situ. Tapi kalau misalnya kita masukin kayak di multipolar gitu MLPL, ya nggak nyambung, nggak bakalan nyambung. Karena gini, mereka kan investasi sekali-sekali aja. MLPL kan kerjaannya bukan cuma, maksudnya ya sekali investasi ya sekali didiemin, karena mereka kan bukan mau goreng saham or gimana, mereka kan investor, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih, ada contohnya nih, manajemen effectiveness di asset turnover tuh, yang udah dibulutin merah 0,83. Ya bisa dibilang nih, kalau rule of thumb-nya bisa dibilang bagus sih. Tapi selalu ingat, dalam menganalisa rasio, itu selalu relatif terhadap teman-temannya dan relatif terhadap, aku lupa ngasih tahu sih yang ini, tapi relatif terhadap apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Jadi rasionya semakin membaik atau semakin memburuk di dirinya, kita bandingin 2020, 2019, 2018, 2017, kita bandingin sama masa lampaunya. Jangan lupa juga kita bandingin sama teman-temannya. Kayak aku bilang tadi, yang mirip-mirip dan kapitalisasi pasar yang sama. Bukan sama, ya sebanding lah. Perusahaan sebanding. Ya, begitu sih. Jadi bukan berarti aset turnover 1 itu besar, bukan berarti aset turnover 0,5 itu kecil. Tergantung perusahaannya, kamu nggak bisa, bukan kecil atau besar, tapi jelek atau bagus. Tergantung perusahaannya. Nggak bisa semua rumus kita masukin di suatu saham tertentu. Terus lanjut, Philip. Nah, sekarang current ratio. Ini yang aku udah bilang tadi. Current ratio itu apa sih? Itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Rasio lancar atau current ratio adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang tadi aku udah bilang tadi nih, aktiva lancar tuh apa sih? Ya kita ambil aja cash atau marketable securities kalau misalnya ada marketable securities di balance sheet-nya. Lalu kita bagi dengan hutang lancar. Hutang lancar itu hutang yang di bawah 1 tahun. Hutang yang tenornya itu di bawah 1 tahun. Kalau misalnya current ratio-nya dia besar, aktivanya ternyata lebih besar, atau hartanya atau cash-nya itu lebih besar daripada hutangnya, ya berarti dia kuat kokoh. Intinya gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu banget kita ngitung current ratio kalau misalnya kalian udah kebiasa sih ngeliat laporan keuangan. Tinggal ngeliat aja aktiva lancar sama hutang lancarnya, kalian kurangin sendiri. Oh, boleh lah, boleh. Kalau misalnya bagus, ya kalian liatin belakangnya gimana, kayak gitu-gitu. Lanjut. Nah, ini juga penting nih, net income margin. Net income margin itu rasio yang digunakan dalam laporan laba rugi. Jadi kita lihat nih, rasionya itu apa sih rumusnya? NPM sama dengan laba bersih per penjualan bersih. Jadi itu kita tuh ngitung kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan. Ingat, setelah dikurangi pajak penghasilan berarti bukan EBITDA. EBITDA itu earnings before interest, tax, and depreciation and amortization. Kalau ini benar-benar semuanya depresiasi, amortisasi, taxes, interest, semuanya dikurangin di net income margin. Tolong itu tambahin ya. Pokoknya kita tuh ngitung dari, misalnya aku ambil contoh ada
ada pendapatan sebesar 100 juta. Salah Q-nya gimana? Waduh. Nanti ya. Jadi kita contoh ambil pendapatan contoh 100 juta. Nah, aku bilang net profit marginnya atau net income margin itu sebesar 10%. Berarti dari setiap 10 rupiah yang dihasilkan perusahaan atau yang didapati suatu perusahaan, ada 1 rupiah keuntungan yang bersih yang sudah dikurangi oleh pajak, dikurangi oleh depresiasi, amortisasi, dan bunga. Itu. Dan semakin membesarnya semakin membesarnya rasio ini berarti semakin berarti semakin baik profitabilitas suatu perusahaan tersebut. Iya, gitu aja sih sebenarnya buat di net income margin. Pokoknya kita ngeliatin aja dia kalau per tahun dari tahun ke tahun tuh mungkin kita ambil waktu 5 tahun ke belakang ya. Ya, kita liatin marginnya tuh membesar atau gitu-gitu aja. Kalau misalnya marginnya gitu-gitu aja, misalnya 16%, 16%, 16%, 16% per tahun. Nah, ya ada tanda tanya di situ. Dia bisa ngurangin cost atau tidak. Tapi kalau misalnya dia 16% terus, tapi penjualannya naik, ya it's a fine thing for sure. Ya boleh-boleh aja. Yang penting kita pengen lihat tuh net income-nya naik terus. Perusahaan uangnya naik terus sehingga ekuitasnya bisa naik terus. Lanjut, Phil. Praktik analisis laporan keuangan. Tapi sebelumnya aku mau minum dulu boleh ya? Oke. Phil, aku yang share screen dari sini ya. Thank you, Phil. Oke. MC, ada waktu berapa menit lagi? Untuk waktunya terserah ya. Yang penting tersampaikan semuanya, nanti ada sesi tanya jawab tersendiri gitu. Oke, baik. Jadi sekarang aku mau langsung ngasih praktek bagaimana sih cara aku sendiri tuh menganalisa laporan keuangan, gimana sih cara praktisi pasar tuh pada umumnya menganalisa laporan keuangan. Jadi kita lihat, misalnya kita mau menganalisa laporan keuangan Metrodata nih, tadi nih, MTDL. Sebenarnya laporan gini nih, sekarang tuh udah zaman 2022, tahun 2020 udah 2022 yang berarti kayak semuanya tuh aksesnya tuh gampang. Nah, daripada kalian ngeliatin langsung nih di bursa efeknya di idx.co.id, mending kalian masuk ke Stockbit dulu. Dan Stockbit itu gratis. Jadi kalau kalian mau ngeliat sekilas laporan keuangannya di Stockbit itu bisa. Nih, aku langsung contohin. Misal aku kepo nih, apaan sih perusahaan Metrodata Electronics? Aku pengen lihat dong laporan-laporan keuangannya. Lanjut ke sini. Tapi maaf, sebelumnya kalau misalnya aku benar-benar nggak ngerti nih, sekilas perusahaan apa. Misalnya Metrodata Electronics itu perusahaan tambang apa perusahaan jualan apa sih? Biasanya aku langsung ke websitenya websitenya aja, Metrodata Electronics, gitu kan. Terus cari company profile-nya. Harusnya gini sih. Company profile. Selalu company profile. Nah, tinggal diklik. Oh, ini ada sekilas presentasi mengenai perusahaannya. Dia tuh jualan apa sih? Dia tuh dapat 45 tahun di industri ini, visi misinya apa, prinsip-prinsipnya apa, dia udah kayak gini, terus timelinenya gimana, oke. Terus ini Susanto Jaja juga siapa? Ini kalian bisa langsung ke LinkedIn atau gimana caranya kalian bisa nge-track recordnya dia. Maksudnya bisa tahu track recordnya gimana. Perusahaan ini nepotisme apa perusahaan ini meritokrasi atau kayak dia emang diangkat gara-gara emang dia berpengalaman gitu lah, emang Peter. Langsung kita lihat tuh main business, ada distribution business and solution and consulting business. Oh, berarti dia ada 2 lini bisnis. Yang pemegang sahamnya ada ini, terus ada networknya begini-gini. Intinya begitu ya cara ngelihat company profile. Jadi saran aku sebelum kalian mencari tahu ya bagaimana posisi atau kondisi laporan keuangan suatu perusahaan tertentu, kalian jangan tiba-tiba masuk ke Stockbit terus ngeliatin financials-nya karena begini akan jadi bohong aja kalau misalnya kalian udah ngerti ini perusahaan, kayaknya bagus nih dari laporan laba-ruginya, laporan neraca keuangannya, dan cash flow statement-nya tuh bagus-bagus. Tapi kalau perusahaan yang berbasis apa, jualan apa, bisnis modelnya seperti apa, pemegang sahamnya siapa, CEO-nya siapa, CFO-nya siapa, itu kalau kalian nggak tahu, itu rasa tidak nyaman dalam hati itu masih ada.
Jadi kayak kalian tuh misalnya mau berinvestasi di perusahaan ini selama 5 tahun. Kalau misalnya kalian cuma ngeliatin laporan keuangannya sama aja bohong, ya setengah-setengah banget. Kalian benar-benar harus cari tahu perusahaan ini secara kualitatif, bukan kuantitatif. Kuantitatif tuh ngeliatin angka-angka kayak gini, kualitatif ya kita study kayak yang aku bilang tadi, buka-buka websitenya, dan sebagai macam hal lainnya yang aku udah contohin tadi ya. Sorry, itu tolong di-mute dulu. Oke, nah langsung aja. Karena aku udah tahu nih perusahaan metode datanya apa, nah aku ngeliatin dari laporan laba ruginya langsung sih biasanya. Or kalau misalnya bau-baunya tidak sehat, aku langsung ke balance sheet sih. Sebentar ya loadingnya. Nah, balance sheet. Aku ngeliatin nih, dia posisinya balance sheet-nya tuh kuat atau tidak, neraca keuangannya tuh kuat atau tidak. Yang aku udah ajarin tadi, kita lihat aja kas setara kasnya dibandingin dengan liabilitas jangka pendeknya 2,8 triliun ya. Oke. Mungkin kalau misalnya dia mau bayar sekarang juga, wah masih kurang berapa triliun nih, 1,1 triliunan. Ya berarti nggak lumayan, T1 ya nggak lolos, bukan dibilang nggak lolos ya, bisa dibilang kayak oh oke, dia ada uang di mana nih, ada ternyata di piutang usaha itu ada 1,7 triliun, gabungin aja piutang dengan kas setara kas, oh ada sekitar 3,4 triliun, bisa nggak bayar liabilitas jangka pendeknya? Sorry itu ada yang ngedraw, toh bisa nggak dia bayar liabilitas jangka pendeknya? Ternyata bisa. 3,4 triliun kurang 2,8 triliun kan masih positif dan masih nyisain cash yang lumayan banyak. Lalu kita juga melihat aspek-aspek seperti yang udah diajarin tadi ya. Ada current ratio tadi udah aku ajarin, debt to equity ratio-nya gimana? Debt terhadap ekuitas. Total liabilitas terhadap ekuitasnya. Oh, boleh ya, dia lumayan ya, ekuitasnya segini 3,6, liabilitas 3,1. Ya masih mumpuni. Ekuitas kan aku udah bilang tadi, itu aset kurang liabilitas. Ekuitasnya kita kurangin lagi nih sama liabilitas 2 kali. Ya jadinya kalau misalnya dia positif berarti dia kuat secara posisi keuangan. Lalu kalau kita misalnya udah yakin nih dia kuat, ya udah kita langsung basa-basi langsung ke income statement-nya. Income statement-nya tuh dia tuh lihat dari bertahun dari kita lihat dari 2008 sampai 2021 terakhir nih, itu dia bertumbuh nggak sih, punya pertumbuhan yang stagnan, bukan stagnan, yang bagus nggak sih? Misalnya pertumbuhannya ya lihat nih, ada dari 600 miliar dari tahun 2008 sampai sekarang pendapatan total 4,4 triliun. Jadi udah dikasih waktu 13 tahun, dia bisa tumbuh sebegitu besarnya. Dari 800 atau 600? Dari 600 sampai 4,4 triliun. Cuma di rentang waktu 13 tahun. Loh. Nah, terus kita lihat, oh berarti kita tahu nih, growth-nya bagus. Kita lihat di beban pokok penjualannya, dia margin growth-nya gimana sih? Tadi kayaknya lupa dibilangin, kalau misalnya margin tuh ada berbagai macam ya. Ada gross profit margin. Nah, gross profit ini buat laba kotor, sesuai namanya gross dan kotor, artinya sama aja ya. Kita ngeliatin ya, itu dari 4,4 triliun nih, kita lihat satu kuartal aja, dari 4,4 triliun, dia beban pokok penjualannya 4,1 triliun. Terus kita ngelihat jadinya laba kotornya 346 miliar. Wah, ini agak berat ya buat misalnya kalian mendefinisikan sepertinya marginnya kecil ya. Karena kok dari 4, triliun ujung-ujungnya dari laba kotornya itu cuma Dari 4,4 tiba-tiba cuma ujung-ujungnya berapa tadi nih? Dapat yang kotor doang nih, baru kotor, cuma 300 miliar. Wah, ini ada apa ya? Kita lihat tuh marginnya emang berapa sih? Oh iya benar. 7% marginnya. Jadi 7% berarti gini, dari 100 juta, jadi setiap 100 rupiah yang didapatkan, terdapat 7 rupiah jadi kita cuma dapat 7 rupiah cuma laba kotornya doang, grossnya doang. Tapi ingat, tapi selalu nggak bisa kita mendefinisikan suatu hal tuh baik atau buruk tanpa melihat relatif terhadap siapa. Nggak cuma di ilmu finance loh, ilmu dunia sebenarnya juga bisa kita aplikasikan loh.
ini sebutnya kalau misal valuasi ya relative valuation. Kalau gini ya kita lihat relatif terhadap teman-temannya. Ternyata setelah di riset teman-teman MTDL tuh emang berapa sih total kira-kira rata-rata apa namanya gross profit marginnya. Oh ternyata emang sekitar 7, 8, 9, 6%-an. Oh ya no problem, itu si MTDL berarti main di rata-rata industri dia. Karena kita nggak bisa bandingin MTDL, Metro Data Electronics, kita bandingin sama BCA gitu. Lah apa hubungannya? Bank sama tukang distributor? Nggak ada hubungannya. Maka dari itu jangan bilang hal itu buruk atau jelek dalam laporan keuangan, especially tanpa kita ngelihat teman-temannya gimana, tanpa kita lihat kompetitornya gimana. Lalu kita lanjut ke total beban usaha. Oh, di sini kita lihat nih bertahun-tahun dia beban usahanya nggak naik terlalu signifikan dan nggak terlihat membengkak pada suatu waktu tertentu. Tapi buat kalian lebih gampang nih ya, aku lupa ngajarin kalau misalnya kalian mau lihat lebih luasnya lagi, itu pakai yang annual. Annual tuh berarti tahunan. Tadi aku ngeliatnya quarterly ya, salah. Harusnya tahunan sih buat bukan salah sih, buat lebih tidak bias. Karena kalau quarterly gini, kalau misalnya di 3 bulan, misalnya contoh nih ya, kita quarterly, dia ngefek nggak ya pada tahun 2008? Misalnya kita ngomong kalau misalnya berandai-andai kalau misalnya tahun 2009 di kuartal 1 nih Indonesia terjadi resesi cuma 1 kuartal aja. Nah, itu kan pasti total pendapatannya juga nurun dan bla 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 juga pasti hancur lah ya. Nah, kita ngelihat temennya juga ya tiba-tiba di kuartal 2, kuartal 3 udah membaik. Yang berarti apa? Kalau misalnya kita ngeliatin quarterly aja, jangan sampai kena biasnya aja. Oh ini jelek ini, gara-gara dia turun. Ya nggak bisa gitu, tergantung kondisi ekonomi, kondisi makronya gimana. Jadi kalau mau ngelihat secara bertahun panjangnya itu jangan quarterly dulu, annually dulu. Lalu kita lihat laba usaha dapat segini kan, laba kotor dikurangi total beban usaha dapat laba usaha. Lalu ada penghasilan atau beban lain-lain. Oh, ini perusahaan kelihatannya aman-aman aja. Dia fokus berbisnis loh ya. Jadi nggak kelihatan ada kong kali kong atau main-main di antara manajemennya. Karena bakal kelihatan kalau misalnya kalian udah lumayan praktek, terus kalian ngeliatin sesuatu yang aneh nih, misalnya kayak beban lain-lain, atau penghasilan lain-lainnya. Misalnya ada bisnis nih, bisnisnya itu dia klub bola contoh. Nah, ternyata klub dia tuh pendapatannya dari tahun bertahun ya stagnan-stagnan aja nih. Terus marginnya ya juga biasa-biasa aja. Tiba-tiba di laba bersihnya tiba-tiba klub bola ini di laba bersihnya tuh tiba-tiba melunjak. Kita ambil contoh dari 200 miliar pada kuartal lalu tiba-tiba jadi 1 triliun. Lah, ini ada apa? Kok bisa ada penghasilan atau beban lain-lain yang melebihi total pendapatannya? Wah, berarti ini udah lumayan agak nggak beres sih ngeliatinnya. Bukan nggak beres sih, tapi lebih ke arah kayaknya ada main-main nih di perusahaan ini. Tapi kadang-kadang main-main juga bisa berakibat untung loh. Bukan selalu main-main sama dengan buruk loh. Ya kita nggak pernah tahu. Karena ini pasar modal ya, apapun bisa terjadi ya. Nah, dari situ kita dapat beban pajak penghasilan, kita kurangi, laba bersih tahun berjalan. Dan ini perusahaan yang aku sendiri cukup suka karena dia memiliki laporan keuangan dari neraca sampai income statement. Itu dia benar-benar nggak main-main. Dia fokus berbisnis, dia maksudnya fokus bisnis utamanya ya, fokus sama solusi dan ICT-nya dan sama distribusinya. Udah, dia nggak ada lagi bikin cabang bisnis yang aneh-aneh atau bikin hal-hal baru yang sebenarnya juga nggak ngerti. Bisa disebut namanya bukan diversification, tapi kalau Peter Lynch tuh ngomong buka bisnis baru di cabang yang mereka nggak ngerti ya, di industri yang atau sektor yang mereka nggak ngerti itu dibilangnya diversification, worse bahasa Inggris, WORSE. Malah makin memperparah situasi. Begitu sih. Lalu kalau misalnya dari sini kalian udah nggak puas nih, aku belum analisa cash flow statement-nya. Sebenarnya cash flow statement tuh nggak penting-penting banget untuk kita analisa, kecuali ada hal yang aneh kelihatannya di laporan keuangan ya. Atau kalian mau di neraca keuangan atau di di income statement-nya.
kalian mau ngelihat nih dari total pendapatan, sebentar ya, dari total pendapatan 4,4 triliun itu dia masuk cash itu berapa sih? Cash flow statement aku ulangi lagi, cash flow statement itu isinya benar-benar cash, semuanya cash. Jadi nggak ada accrued accounting atau intinya nggak ada perjanjian di situ, benar-benar cash masuk dan cash keluar, nggak ada yang lain-lainnya, no kecuali ya. Jadi kita ngelihat dari 4,4 triliun, berapa ya? Dari 4,4 triliun cuma dapat cash dari aktivitas operasi. Oh, lupa digedein berarti. Oh ya, berarti dia bagus, jualannya nggak pakai piutang. Penerimaan kas dari pelanggan 4,4 triliun. Kita samain sama yang tadi, income statement-nya 4,4 triliun kan pendapatannya. Soalnya aku agak skeptis tuh kenapa? Soalnya banyak perusahaan-perusahaan yang misalnya dia ngaku-ngaku punya pendapatan 1 triliun, tapi penerimaan kas dari pelanggan atau pokoknya dari operasinya tuh itu cuma misalnya dari 1 triliun cuma ada uang 50 miliar tiba-tiba. Berarti 950 miliarnya kemana ya? Jadi piutang. Aku benar-benar nggak suka perusahaan yang dia banyak ngasih piutang. Karena piutang bisa apa? Piutang tuh bisa default. Piutang tuh bisa gagal juga. Kalau misalnya dia kabur itu gimana? Pelanggannya tiba-tiba ngilang, nggak bisa dikontak. Apalagi misalnya kita bukan bank loh. Kita MTDL nih. Kita jualan gadgetnya kita piutangin banyak-banyak nih. Ya udah ambil dulu barangnya deh, nanti bayarnya sebulan lagi contoh. Tahu-tahu 10% dari total penjualan menggunakan piutang kabur. Itu kan jadinya apa ya? Pendapatannya hilang semuanya. Udah ya gimana dong? Udah kabur, nggak bisa kita akui sebagai pendapatan lagi. Makan dari situ aku lebih suka yang dia ngambil cash cepet atau punya cash conversion cycle dari awal dia penjualan sampai ngasilin cash itu kenceng, nggak lama-lama lah. Tapi tergantung ya, semuanya tuh relatif terhadap industrinya. Bukan berarti dia ngambil cash lama perusahaan yang jelek, nggak juga. Tergantung industri apa, bisnis apa gitu. Kita nggak bisa ngomongin langsung segambleng gitu. Nah, lanjut, kalau misalnya kalian penasaran lagi, ini 4,4 triliun ini ngapain sih dia tuh? 4,4 triliun itu apa? Nah, langsung kita ke idx.co.id. Nih, idx.co.id. Lalu kita ke perusahaan tercatat, ke laporan keuangan dan tahunan. Terus kita cari MTDL nih. Metro Data Electronics, yang paling terakhir tuh 2021 triwulan 3. Kita lihat. Jangan yang ini, financial statement yang ini, tapi yang biasanya tuh yang nama perusahaan panjang, itu yang isinya paling lengkap. Yang biasanya unaudited, nah tidak diaudit. Nah, kalian kalau misalnya penasaran nih, kenapa dia tuh isinya apa aja, yang sudah aku bilang tadi, itu tuh ngelihat di catatan kaki. Don't forget to see this. Catatan kaki. Itu penting banget. Kalau misalnya kalian tuh ada kepentingan buat ngeliatin, misalnya kalian penasaran, itu si Metro Data Electronics, itu kita lihat tadi income statement. Aku ngasih contoh satu biji aja nih ya. Pendapatan bersih itu catatan 25 dan 31. Kalian tuh pengen tahu, ini 12, sorry, berapa sih? 12, apa nih ya? 12 triliun ya? Maksud 12 triliun? Oh, berarti ini ya, akumulatif ya. Jadi misalnya 12 triliun ya. Terus kita ngeliatin di dia tuh apa? Dia tuh 12,1 triliun itu terdiri dari apa sih? Kita liatin 25 sama 31. Berarti kita scroll ke bawah. Harus agak sabar karena laporan keuangan itu memang panjang. 25 dan 31 ya, jangan sampai lupa. 25, 31. 25 tuh isi apa? Karena gini, tiap perusahaan tuh catatan kakinya tuh beda-beda. Maksudnya nggak melulu sama yang ditunjukin, tapi kebanyakan sih mirip-mirip. Nggak, tergantung lagi industri atau sektornya gimana. Kalau sektor banking ya kira-kira gitu-gitu aja lah penjelasan catatan kakinya. Nggak bisa kita nggak bisa berharap kalau misalnya kita mau ngeliat catatan kaki yang sama dari BCA dan MTDL. Nggak bakal bisa. Karena udah beda bisnis, kita udah ngomongin Apple sama speaker. Nggak ada hubungannya. Lanjut 25 nih.
pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan. Tuh, net revenue and cost of revenue. Oh, dia ternyata membagi pendapatannya jadi tiga segmen. Perangkat keras, perangkat lunak, jasa dan sewa. Oh, dia jualan hardware, jualan software, dan jualan jasa tuh. Yang udah kayak makanya kenapa pentingnya kalian ngelihat company profile, karena company profile tuh bisa ngasih tahu arti dari perangkat keras tuh apa. Maksudnya perangkat keras tuh apa sih? Oh, artinya tuh penjualan dari perangkat-perangkat keras. Berarti jualan dari laptop-laptopnya, dari gadget-gadgetnya, dari tab-tabnya yang dijualin dari Metrodata. Terus perangkat lunak tuh apa? Dia jualan apa sih? Oh, dia jualan software buat perusahaan-perusahaan. Terus dia juga ada jasa dan sewa. Jasa dan sewa tuh apa? Ternyata dia juga jual solusi ICT. Nah, dari situ tuh kalian bisa tahu arti ini tuh apa. Lalu sebenarnya gitu aja sih sebenarnya kalau kalian mau tahu. Dan aku ingetin lagi, sekali lagi nih ya, nggak semua laporan keuangan bisa dibandingin satu sama lain. Nggak bisa aku ulangin berkali-kali, jangan sampai kalian masuk ke perangkap ini ya. Karena investor-investor retail yang baru-baru masuk bilang kalau wah perusahaan BCA lebih bagus daripada MTDL. Ya lu nggak bakal bisa ya nggak nyambung, nggak ada hubungannya sama sekali. Maksudnya bagus tuh apa juga loh. Intinya gitu loh ya kalau kita berbicara tentang laporan keuangan. Dari gue sih begitu aja sih ya. MC tolong. Gak sih? Ya, Salva. baik, saya ambil alih lagi ya. Terima kasih kepada Pak Materi yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab sebelum kita mengakhiri ini. Mungkin apabila ada pertanyaan ataupun apa yang mengganjal dari materi atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya sebelum kita mengakhiri, supaya mumpung materinya ada dan kalian diberikan waktu untuk bertanya, ya kenapa nggak digunakan itu. Mungkin saya beri waktu untuk bertanya 3-5 menit ya untuk mengajukan pertanyaan agar lebih tersusun aja pertanyaannya. Mungkin saya beri waktu sampai 24.7 lah maksimal, 24.5, 24.7. Ayo boleh dong nanya-nanya. Jarang-jarang gue sama Salva sama tim EU Capital tuh ngadain kayak gini-gini. Boleh lah ya nanya-nanya. Karena kita benar-benar penasaran sih. Kita excited banget kalau ngelihat orang-orang tuh mau belajar. Alhamdulillah ya retail-retail sekarang tuh udah mulai lumayan pinter-pinter loh. Oke. Tolong MC itu pertanyaannya. Baik, saya bacakan ya. Pertama dari Ilham ya. Kalau saham-saham tech yang dilihat di laporan keuangannya apa aja ya? Apakah sama rasio-rasionya? Langsung dijawab atau gimana? Mungkin dijawab satu persatu aja supaya lebih jelas aja nanti. Kalau kita kumpulin dulu pertanyaannya, takutnya nanti tidak sinkron aja gitu. Takutnya yang A malah dikira untuk jawaban yang B. Oke. Salva, ini yang jago saham teknologi sih. Sal, lu mau yang jawab? Karena kalau gue ngomong takutnya bisa salah sih kalau masalah teknologi. Karena gue bukan ahli di saham tech ya. Silakan Salva. Jadi sebenarnya analisa saham tech itu mungkin untuk laporan keuangannya sebenarnya terutama ini kalau bicara saham-saham tech yang ada di IHSG ya, karena sebenarnya saham tech di IHSG itu yang beneran besar dan operasional sudah menghasilkan revenue yang cukup substansial mungkin kalau kita lihat buka gitu kan, yang udah revenue udah sampai triliunan, tapi yang lain-lain mungkin ibaratnya masih lucu-lucu gitu. Terus kalau ditanya apa yang lihat sebenarnya gini, kan saham teknologi itu yang buat menarik itu pertumbuhannya. Nah, tapi pertumbuhan ini kan membutuhkan suntikan modal, membutuhkan capital yang lumayan besar. Jadi yang kita lihat itu pertama bisa dari struktur permodalan dia. Untuk dia bisa berekspansi, untuk dia bisa mencapai growth itu, apakah nanti dia menggunakan skema right issue, atau apakah dia disuntik PSP dengan private placement, atau apakah dia nanti
apa namanya, menjual surat hutang gitu. Jadi kalau kita lihat, kita mau nih, saham-saham tech yang, mostly pendanaannya dari cash, baik itu dari right issue, dari IPO. Kenapa? Karena ini juga bantu, menghindari, itu nanti masalah misalnya dia merugi nih, merugi, di mana nanti kalau misalnya dia sumber pendanaan satu-satunya dari hutang gitu, itu nanti dia akan, bisa bahaya gitu likuiditasnya. Juga kalau misalnya nanti, misal kayak dalam waktu yang akan, waktu dekat ini akan ada tapering gitu, di mana, hutang-hutang dia ini sangat dirugikan. Jadi sebenarnya, secara singkatnya kalau yang dilihat ya sebenarnya lihat struktur permodalan, lihat cash dia, lihat hutang dia, bagaimana dia bisa, apa namanya, eee, bagaimana dia bisa, membangun, struktur permodalan dia. Tapi mungkin juga nanti ke depannya kita bisa lihat mungkin kalau dia sudah mulai berkembang, kita bisa lihat dari ya, perkembangan, kerugian dia, apakah kerugian semakin mengecil, seiring pertumbuhan dia. Tapi untuk di saat ini khususnya lihat konteks IHSG saat ini dengan saham-saham tech yang tersedia ataupun yang katanya tech doang, itu mostly lihat dari itu sih balance sheet-nya, gitu. Kembalikan ke Gazi mungkin. Baik, mungkin apakah jawaban tadi udah menjawab dari pertanyaannya? Atau mungkin langsung kita sambil menunggu peserta tadi menjawab, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua dari Toro. Ya, dia memiliki dua pertanyaan. Yang pertama adalah setelah mengetahui saham memiliki fundamental yang kuat, kapan waktu entry untuk kita beli dan kapan waktu yang baik untuk kita jual. Kemudian pertanyaan kedua, berapa jumlah saham yang optimal untuk dibeli agar profit bisa maksimal? Pembeliannya bertahap atau sekali beli pada waktu tertentu? Apabila bertahap, berapa persen porsi dari dana yang kita miliki? Oke, aku langsung jawab nih ya. Ini aku suka pertanyaannya. Kritis banget ya. Jadi setelah mengetahui saham ini kuat fundamentalnya, kapan waktu entry, kapan waktu jual. Jadi ada suatu pepatah mengatakan kita nggak boleh namanya time the market. Kita nggak boleh namanya kita kayak gimana ngomongnya, time the market tuh mengira-ngira market atau pasar tuh bakal bagaimana reaksinya bagi suatu saham tertentu atau indeks bakal hijau atau merah. Sebenarnya sih nggak bisa kita lihat sih jujur. Mungkin bisa sih kayak kita prediksi-prediksi tapi nggak bakal 100% sama terus prediksi kita sama realita-realitanya. Lalu untuk menjawab kapan waktu entry, kapan waktu jual, kalau aku gini, aku pribadi ya. Jadi ini semua tergantung ya. Kalian tuh penganut teori-teori apa, penganut metode-metode apa. Kalau aku itu penganut orang yang nggak peduli sama sekali sama teknikal. Jadi misalnya ada satu saham, dia dia misalnya sekarang di harga 900 nih contoh. Aku tuh nggak peduli dia bakal ada pullback ke 890 lah, atau misalnya ada bearish divergence lah, atau bla 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 yang aku nggak ngerti. Itu itu kalau misalnya aku ada margin of safety, kan aku udah bilang, aku di sini di materi sini nggak ada ya valuasi ya. Jadi kalau misalnya aku udah nemuin valuasi yang tepat nih, valuasinya margin of safety-nya sekitar 70-80%-an kira-kira dari valuasi aku. Aku yakin aja ya udah di harga 900 aku cicil beli aja dulu dari total 30% modal. Misal aku udah modal 500 juta. Ya kira-kira aku masuk aja dulu 200 juta lah contoh. Lalu kalau misalnya turun ya tinggal tombokin lagi 100 juta, turun lagi tombokin lagi. Nggak, kalau aku sih nggak pernah kenal kata cut loss ya. Bukan nggak pernah kenal kata cut loss, tapi kayak jarang-jarang sih kalau cut loss. Soalnya aku sendiri tuh nggak ngerti teknikal sama sekali. Teknikal tuh nanya orang sih. Tapi ingat, cut loss itu penting. Kalau misalnya kamu nggak ngerti perusahaan itu apa, jangan sampai kamu ikut-ikut aku, nggak usah cut loss, nggak usah cut loss. Bedanya kalau aku mengerti perusahaannya, ya kamu nggak ngerti perusahaannya, ya wassalam. Aku nggak bisa ngomong apa-apa loh ya. Kalau mau kayak gitu tuh bener-bener analisa fundamentalnya kuat A sampai Z. Jangan bolong-bolong. Jadi kalian punya iman yang kuat, punya kepercayaan yang kuat dalam saham itu. Jadi mau turun kayak apapun ya, pelan-pelan cicil beli terus. Berapa jumlah saham yang perlu dibeli agar profit bisa maksimal? Pembeliannya terhadap bertahap atau ya sebenarnya kalau aku pribadi sih,
kalau misalnya porto kalian tuh masih di bawah angka 100 jutaan, itu bisa sih kayak kalian sekali masuk aja, misalnya mau masuk di saham misalnya ABCD, ya masuk mau porsinya 40 juta nih atau 30 juta, ya masuk aja sekitaran segitu. Atau mau pelatihan nyicil juga boleh, masuknya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi tergantung sih kalau kalian tuh maunya yang kayak gimana. Kalau kalian yang nggak ada waktu, yang tiap hari kerja, tiap hari magang, atau tiap hari ada sekolah, yang nggak bisa deh ngeliat market, ini harganya turun naik turunnya, gue nggak benar-benar nggak peduli deh, penting gue beli saham, yang langsung aja masukin, nggak usah terlalu mikirin ini bakal turun apa naik. Yang penting kalian udah tahu, kalian sudah melakukan PR kalian sudah analisa gitu. Lanjut, jualan kenceng, cabang nambah, profit turun, kenapa? Jualan kenceng, cabang nambah, profit turun, kenapa? Gini, jualan kenceng itu artinya apa? Revenue dia semakin naik. Oke, boleh. Revenue-nya naik. Cabang nambah berarti apa? Dia ekspansi. Profit turun, kenapa? Tergantung. Tergantung. Kan rumus-rumus tadi kan udah aku jelasin bahwa profit itu cuma intinya pendapatan yang dimasukin kurangi dengan beban-bebannya, kurangi dengan beban penjual, beban-beban administrasi, beban-beban keuangan, dikurangi juga dengan pajak. Jadi misalnya di case-case tertentu nih, kayak misalnya kita ngelihat kalau suatu bisnis ini kelihatannya wah besar sekali ya, kayak misalnya Bukalapak deh, Bukalapak tuh bisnisnya besar banget. Kayak Goto deh, Gojek Tokopedia. Belum liris laporan keuangannya. Kita ke Bukalapak lagi. Kalau misalnya Bukalapak nih, dia marketnya besar, ada e-commerce, ada mitra Bukalapak yang growth-nya ampun-ampunan deh. Lalu kenapa masih bisa rugi gitu? Atau kenapa profitnya tuh bukan? Iya, kenapa masih bisa rugi? Padahal dia kan jualannya di mana-mana. Satu Indonesia, UMKM mana sih yang nggak tahu Bukalapak? Maksudnya sempet denger kenal, karena dia tuh Bukalapak tuh mitra Bukalapak tuh networknya besar sekali ya. Dia punya pangsa pasar yang lumayan besar. Ya karena ada kos-kos yang sangat besar. Ada kos-kos seperti kos marketing, kita juga kos bayar. Mungkin kalau misalnya kita bisnis ecek-ecekan, contoh deh, bukan bisnis ecek-ecekan, misalnya bisnis kecil-kecilan nih, bukan sekelas TBK. Aku punya cabang di mana-mana, jualannya kenceng deh, banyak, tapi bisa bangkrut. Ya bisa aja gua gaji diri gua satu bulan 1 miliar, ya pasti lama-lama bangkrut. Jadi biasanya tuh alasan profit turun or bahkan bisa sampai merugi karena dia butuh bayar sesuatu yang jumlahnya lebih besar daripada kenaikan profit dia sih. Sebenarnya gitu aja sih. PER dan PBV yang under value itu berapa ya sebenarnya? Aku udah bilang tadi ya, kalau misalnya rasio-rasio atau di finance, atau misalnya kita mau melihat sesuatu tuh baik atau buruk, mahal atau murah, itu nggak bisa kita lihat satu mata doang. Maksudnya kita nggak bisa lihat pakai kacamata kuda, nutup mata kalian. Nggak bisa. Kalian tuh ngeliatinnya, caranya liatin per PBV rata-rata industri atau rata-rata sektor. Misalnya ngomongin Sentra Tama Telekomunikasi sama Telkom, PT Telkom. Sama apa lagi? Jangan Telkom deh, kegedean. Sentra Tama sama Tower Bersama sama TWR. Itu kita bandingin ya, bisa pernya bisa. Lalu ke PBV, sebenarnya PBV itu yang paling cocok kita pakai PBV itu buat bank sih, perbankan ya. Karena mereka kan ngukurin ekuitasnya. Tapi intinya under value or over value itu selalu terhadap relatif. Valuasinya relatif terhadap siapa. Jadi nggak bisa kita bilang mahal atau murah kalau misalnya kita nggak ngeliat teman-teman ya. Contoh orang-orang Indonesia yang udah 175 cm tinggi kan di sini. Ya, kelihatannya tinggi relatif sama orang-orang Indonesia. Tapi kalau orang itu kita terbangin ke Italia gitu, ya dia jadi pendek sendiri. Nah itu maksud aku, mahal or murahnya dari situ analoginya. Berarti kita harus paham cara perusahaan making money, baru kita bisa analisa laporan keuangan. Bener banget. Soalnya kalau misalnya kita nggak ngerti ya laporan keuangan itu, misalnya kalau kita nggak ngerti perusahaan itu dia ngapain, baca laporan keuangannya bakal jadi worthless karena kita jadi nggak bakal ngerti apa-apa. Ini tuh apa ya? Yang kayak aku bilang tadi itu jasa dan distribusi. Distribusi maksudnya apa? Emang distribusi apa dia?
Kan jadinya mikirnya enggak atau mikir yang jauh dari kata laptop or gadget seperti tadi di MTDL. Maka dari itu benar-benar harus mengerti apa yang dia lakuin baru kita baca laporan keuangannya. Kualitatif dulu baru kuantitatif. Tapi kalau misalnya kalian maksudnya udah hafal nih, oh pasti perusahaan perbankan emang bakal bedanya gimana? Mungkin kayak bank digital sama bank biasa ya beda pasti. Intinya kalian jangan buta-buta buka laporan keuangan. Karena kalau kalian nggak ngerti bisnisnya ngapain ya sama aja bohong. Kalau buka gimana ya Pak? Wah saya nggak bisa ngejawab soal emiten ya, karena takut bias. Maaf saya skip ya. Untuk sektor perbankan yang piutangnya lebih besar dalam asetnya, bagaimana pandangannya dan cara mengetahui apa itu bank potensial atau tidak? Aku pribadi sih jarang sih ya ngecover analisa sektor-sektor bank ya. Tapi intinya kalau di sektor perbankan itu kalian tuh nggak ngelihat di piutang besarnya or liabilitas yang besar, karena itu sudah pasti. Karena kan kita tuh nabung di BCA ya dihitungnya sebagai liabilitas bagi mereka. Dan bunga kalau eh, pendapatan mereka kan dari dapat bunga kan dan jasa-jasa lainnya itu ya itu dihitung sebagai piutang or cash bagi mereka. Jadi gini, kalau ngelihat perbankan itu kalian ngeliatin kenaikan ekuitasnya, gimana dia tuh jadi bank tuh bener apa enggak, ROI tuh, return on equity yang aku udah bilang tadi. Biasanya tuh rata-rata perbankan tuh aku nggak tahu ya berapa persen, tapi yang bagus tuh ya di angka 10 sampai 20%-an itu udah bagus banget. Per tahun 10 sampai 20% pertumbuhannya lumayan ya. Kenceng itu. Lalu kita ngelihat juga net interest margin. Kalau di bank tuh bukan net income, tapi net interest margin. Terus kalian juga ngelihat CASA lah, atau KPMM, dan segala macam rasio-rasio bank. Sebenarnya kalau kita berbicara sektor perbankan dibandingkan sektor lainnya itu kayak special case gitu. Karena rasio-rasio yang kita terapkan dalam sektor perbankan itu eh sangat-sangat berbeda. Kalian nggak bisa pakai price to earnings karena tidak relevan, karena tidak memiliki koherensi yang kuat terhadap sektor perbankan. Itu sih maksudnya. Jadi kalau sektor perbankan aku bisa jawab sih lebih ke arah kamu cari yang punya interest margin yang besar, punya cadangan modal yang besar, dan punya return on equity yang besar. 3 itu dulu aja. Lalu kita ngeliatin default rate-nya berapa dan segala macam rasio-rasio lainnya, karena perbankan tuh lumayan kompleks buat dianalisa. Lalu mending pilih saham yang masih dalam growing phase or beli saham yang undervalue and akum yang gede-gedean. Maksudnya apa ya? Saham yang masih dalam growing phase, yang maksudnya growing phase itu pendapatannya naik terus setiap kuartal atau gimana? Atau beli saham yang undervalued and akumnya gede-gedean. Undervalue itu juga artinya apa? Undervalue dari evaluasi kalian, lalu akumnya besar ya kalau lihat dari bandarmologi ya. Nggak, aku sih nggak ada kata pilih ya. Maksudnya kalau misalnya dua-duanya bagus ya aku bagi modal. Misalnya ada uang 50 juta ya bagi dua-duanya aja. Kalau misalnya menurut aku dua-duanya bagus. Tapi balik lagi, ini semua tuh kalian tuh tergantung cara kalian atau senyaman-nyamannya kalian tuh gimana dalam membeli saham. Jadi jangan ngikut-ngikut aku yang kayak aku bilang tadi, aku nggak peduli teknikal, aku masuk aja. Itu juga bisa bikin rugi loh sebenarnya loh, arogansi seperti itu loh. Makanya kalau aku nggak peduli teknikal, masuknya pelan-pelan. Jadi dari total misalnya aku ada dana, seperti aku bilang tadi, misalnya dana 500 juta, ya masuknya pelan-pelan aja, 150 juta dulu, 100 juta dulu, 100 juta dulu, dicicil-cicil. Kalau misalnya dia breakout gitu, misalnya kayak candle-nya Marubozu atau candle-nya bagus tuh hijaunya pekat, ya disertai dengan akumulasi yang sangat besar, ya udah HK aja, tambah terus-terusan aja, gitu aja sih sebenarnya. Nggak terlalu ribet-ribet aja kalau aku beli or jual saham. Yang penting itu bukan di proses beli or jual, yang penting kita tuh udah ngelakuin PR-nya atau enggak. Yang penting tuh di awalnya, karena beli or jualnya tuh nanti kita ngomongin nanti. Itu kata MC udah habis waktunya. Jadi thank you semuanya udah nanya. Gua apresiasi pertanyaannya sangat kritis, lumayan susah buat dijawab. Boleh. Thank you guys. Ya, karena tadi sudah kita beri waktu untuk bertanya sampai jam 8 lebih 47 ya, WIB.
Jadi kita mohon maaf dengan sangat untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar waktu tersebut. Nah, mungkin ini sekian dari kami untuk acara malam ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang kami lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri dan seluruh peserta yang menghadiri kelas pada malam ini. Semoga kalian cuan terus dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Sekian dari saya.